Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya dan kuasa-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada saat ini. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE MAK, selaku dosen mata kuliah pengampu perpajakan 2. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Albert Benefit dengan NIM C1C024065, mahasiswa akuntansi angkatan 2024 dari Universitas Jambi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi saya pada saat ini adalah pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Materi yang kita bahas adalah ada 4. Yang pertama adalah subjek dan objek PPh pasal 21. Materi yang kedua adalah besaran PTKP PPh pasal 21. Yang ketiga adalah mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Dan materi yang terakhir yang kita bahas adalah kewajiban dan hak pemotong PPh pasal 21. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Subjek dan objek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21 oleh pihak pemberi penghasilan atau pemberi kerja atau pihak lain yang wajib memotong. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah yang pertama adalah pegawai, yang kedua adalah penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Subjek pajak penghasilan yang ketiga adalah bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Subjek yang terakhir adalah peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Lanjut, kita masuk ke objek PPh pasal 21. Apa sih itu objek PPh pasal 21? Objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Baiklah, kita masuk ke yang menjadi objek pajak penghasilan adalah yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Objek yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga adalah penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai tersebut berhenti bekerja. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua adalah besaran PTKP PPh pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak atau yang sering disebut PTKP adalah jumlah penghasilan tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 21 karena dipandang sebagai batas minimum kebutuhan hidup wajib pajak beserta keluarganya, sehingga hanya penghasilan di atas batas tersebut yang dikenakan pajak. Besarnya PTKP ditetapkan pemerintah dan dapat berubah sesuai perkembangan ekonomi. Menurut ketentuan yang berlaku pada tahun 2010, PTKP ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi dengan tambahan 4.500.000 untuk wajib pajak kawin. Yang kedua adalah 4.500.000 untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Yang ketiga, 54 juta tambahan bagi seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Dan yang terakhir adalah 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Oke, kita langsung masuk ke materi yang ketiga adalah mekanisme dan tarif pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21.
Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari ada 4. Yang pertama adalah pegawai tetap, yang kedua adalah penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan. Yang tiga adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Dan yang terakhir adalah bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Bagi pegawai tetap tadi, besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sementara itu, penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan yang pertama biaya jabatan, yang kedua iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Bagi penerima pensiun berkala, besarnya penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Selanjutnya yang ketiga adalah bagi pegawai yang tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama satu bulan kalender telah melebihi 4.500.000, besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Yang terakhir, untuk pemotongan PPh atau pajak penghasilan 21 atas bukan pegawai yang menerima honorarium secara rutin dihitung dengan cara mengambil 50% dari jumlah bruto sebagai penghasilan neto. Penghasilan neto bulanan kemudian disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai status. Masuk ke materi yang terakhir adalah kewajiban dan hak pemotong pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kewajiban yang pertama adalah wajib pajak berkewajiban membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Kewajiban yang kedua adalah dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, wajib pajak berkewajiban membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Kewajiban yang ketiga, wajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada yang pertama, pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan atau dipindah tugaskan, dan yang selanjutnya pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja. Selanjutnya, yang keempat, wajib pajak berkewajiban memasukkan surat pemberitahuan atau SPT, surat pemberitahuan tahunan jika wajib pajak mempunyai NPWP. Dan kewajiban yang terakhir adalah wajib pajak berkewajiban memasukkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Baiklah, kita masuk ke hak-hak wajib pajak PPh pasal 21. Di sini ada 3 hak yang saya ambil. Yang pertama adalah hak wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Selanjutnya, hak yang kedua adalah dalam hal PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Hak yang terakhir adalah wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Saya meminta maaf apabila saya melakukan kesalahan kata dalam pengucapan ataupun perbuatan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada
penonton yang telah mendengarkan dan menonton presentasi saya pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.